Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Kepala SD Negeri Ulahar 01, yang saya hormati Bapak dan Ibu serta karyawan SD Negeri Ulahar 01. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif Jumat 27 Januari 2023. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan syafaatnya di yaumil qiyamah, dan semoga kita tergolong umatnya yang mendapat syafaatnya. Amin Allahumma amin. Ketiga kalinya, izinkan saya selaku pembawa acara membacakan susunan acara pada hari ini. Susunan acara pada hari ini: acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga diseminasi budaya positif, acara yang keempat penutup. Meningkat acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara yang ketiga yaitu diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Anggraini SPD. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada diri saya.
Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu semuanya. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru hebat SD Negeri Melahar 01. Yang saya hormati karyawan SD Negeri Melahar 01. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini, Jumat 27 Januari 2023, kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah. Tak lupa sholawat dan salam, marilah kita selalu curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad yang selalu kita nantikan syafaatnya di dunia maupun di akhirat. Amin, amin, ya robbal alamin. Dan semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak. Amin, amin, dan ya robbal alamin. Apa kabar Bapak Ibu semua? Baik. Alhamdulillah. Yang pertama saya mohon izin Bapak Ibu semuanya. Di sini saya bukan menggurui, tapi saya hanya ingin melakukan aksi nyata dari kegiatan calon guru penggerak yang sedang saya ikuti, Bapak Ibu. Di sini saya akan mencoba melakukan diseminasi. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah pernah mendengar apa itu diseminasi? Belum, ya. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu diseminasi. Diseminasi itu memberikan informasi kepada orang lain atau kelompok, tujuannya agar kelompok atau orang lain itu melakukan informasi yang sudah diberikan dan dapat menerapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, di sini saya akan mendiseminasi tentang budaya positif, merupakan materi yang sudah saya terima dalam mengikuti kegiatan CGP. Dalam kegiatan CGP, di sini saya sudah mempelajari modul 1.1 sampai 1.4. Nah, dalam modul 1.4 ada tugas yang harus saya penuhi, yaitu mendiseminasikan budaya positif kepada rekan sejawat di lingkungan sekolah. Sebelumnya, apakah Bapak Ibu sudah menerapkan budaya positif di sekolah kita? Oh, sudah. Terima kasih. Contohnya apa, budaya positif yang sudah diterapkan di sekolah kita? Berangkat sekolah tepat waktu. Oh, betul sekali. Mungkin dari Bapak Ibu guru lain ada yang sudah menerapkan budaya positif yang lain? Misalnya melakukan kegiatan literasi sebelum pembelajaran dimulai selama kurang lebih 15 menit. Itu mungkin Bu. Betul sekali. Kegiatan literasi merupakan budaya positif yang memang harus kita lakukan sebelum pembelajaran. Di sini literasinya bisa berupa baca tulis, kemudian literasi numerik, ada literasi digital, seperti itu Bapak Ibu, dan harus diterapkan sebelum pembelajaran supaya tumbuh karakter pada peserta didik kita. Dan budaya positif yang lain itu ada contohnya pembiasaan sebelum pelajaran dan sesudah pembelajaran. Contohnya itu berdoa. Nah, berdoa itu merupakan contoh budaya positif dan harus selalu dilakukan sebelum dan sesudah pembelajaran selesai. Selain itu, hubungannya dengan kerohanian, juga kita bisa melakukan budaya positif yang lain, Bapak Ibu. Contohnya dengan pembiasaan Asmaul Husna, ya. Jadi sebelum literasi
kegiatan literasi dimulai, Bapak Ibu bisa membiasakan anak didik kita untuk membaca Asmaul Husna. Karena Asmaul Husna itu banyak sekali manfaatnya, gitu. Kalau kita hafal, insya Allah kita akan masuk surga. Amin, amin, ya robbal alamin. Dilanjutkan, nih Bapak Ibu. Sebelumnya saya akan memberikan salam guru penggerak dulu, nih. Guru penggerak itu salamnya bergerak, bergerak, dan menggerakkan. Nah, saya itu sudah berusaha tergerak dan ini sedang bergerak, dan saya selalu berusaha untuk menggerakkan orang lain agar dapat melakukan budaya positif, utamanya di lingkungan sekolah kita. Sebelum melanjutkan materi, saya akan mencoba mencairkan suasana dulu, Bapak Ibu. Kalau saya menyampaikan pagi, berarti Bapak Ibu tepuk 1 kali. Kalau saya menyampaikan siang, tepuknya 2 kali. Kalau malam 3 kali. Siap? Dicoba dulu, Bapak Ibu. Pagi, siang, malam, sore. Nah, berarti ada yang berkonsentrasi. Kita ulangi. Pagi, siang, malam, siang, malam, sore. Nah, sore tidak ada karena hanya pagi 1 kali, siang 2 kali, malam 3 kali, sore tidak ada tepuk karena masih sore ya. Diulangi lagi guys, sekali lagi Bapak Ibu semuanya. Malam, sore. Nah, ternyata masih ada ya. Tidak apa-apa, ini hanya untuk mencairkan suasana supaya tidak tegang. Di sini saya tidak menggurui sekali lagi Bapak Ibu, tapi hanya ingin menyampaikan informasi, dan semoga informasi yang saya berikan bermanfaat bagi Bapak Ibu semua dan dapat diterapkan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah untuk menciptakan budaya positif. Dilanjutkan nih Bapak Ibu. Nah, dalam budaya positif yang akan saya sampaikan itu ada 7 materi. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang selanjutnya teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Materi yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Kemudian yang selanjutnya 5 posisi kontrol. Kemudian yang keenam yaitu keyakinan kelas. Yang terakhir yaitu tentang segitiga restitusi. Ini mic-nya mati apa ya Bapak Ibu? Tapi suara saya terdengar gitu? Terdengar gitu. Yang pertama kita akan belajar tadi paradigma perubahan belajar. Di sini saya meminta Bapak Ibu semua untuk membayangkan. Coba bayangkan Bapak Ibu, kepalkan tangan Bapak Ibu semua. Bayangkan bahwa Bapak Ibu itu di dalam kepalanya itu ada sesuatu yang berharga bagi diri Bapak Ibu semua. Bayangkan lagi Bapak Ibu, ada seseorang yang ingin mencoba dengan berbagai cara, dengan merayu, membujuk, menghardik, mengintimidasi, bahkan memarahi dan menawari sesuatu agar Bapak Ibu mau membuka kepalan tangan Bapak Ibu semua. Bahkan ada Bapak Ibu yang ingin memberikan uang
apabila Bapak Ibu itu mau bersedia untuk membuka kepalan tangan Bapak Ibu semua. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Sesuatu yang berharga itu nantinya akan lepas dari tangan kita. Oh iya. Mungkin seperti itu. Oke. Terima kasih jawabannya Pak Mistam. Mungkin dari teman yang lain akan menjawab apa yang terjadi, apa yang Anda lakukan kalau tadi Anda itu mengepalkan tangan dan di dalam kepalan tangan Anda itu ada sesuatu yang berharga. Tapi ada yang mencoba merayu, menghardik supaya Bapak Ibu itu membuka kepalan tangan. Ini Pak Parno. Saya akan tetap mempertahankan kepalan tangan saya karena barang itu sangat berharga bagi saya, Bu. Iya. Nah, terkait hal tadi hubungannya itu dengan kontrol diri. Apakah seseorang itu bisa mengontrol dirinya, bisa mengendalikan dirinya? Apakah seseorang juga terpengaruh oleh orang lain? Tadi mungkin dengan Pak Mistan karena mungkin terpengaruh oleh orang lain, maka Pak Mistan akan melepaskan, yaitu membuka kepalan tangan. Tapi beda dengan Bapak Karno. Pak Karno akan tetap menutup, menggenggam tangannya walaupun tadi mungkin diiming-imingi uang dan sebagainya. Nah, kan itu berkaitan dengan teori kontrol. Nah, hal ini itu berkaitan dengan semboyan yang dilakukan oleh tokoh yang ada pada gambar. Nah, Bapak Ibu mungkin sudah tidak asing dengan tokoh yang ada di layar. Siapa yang tahu? Ada yang tahu Bapak Ibu semuanya? Pak Enggar? Iya. Ki Hajar Dewantoro. Iya, betul? Betul. 100 untuk Pak Enggar. Tepuk tangannya Bapak Ibu semuanya. Beliau adalah Bapak Pendidikan yang mempunyai semboyan. Semboyannya itu sangat terkenal sudah. Saya yakin Bapak Ibu semua itu sudah paham, sudah hafal karena mungkin sejak dulu kita sekolah sudah dikenalkan dengan semboyan dari Bapak Ki Hajar Dewantoro. Nah, berkaitan dengan hal tersebut untuk mengingatkan kembali ini Bapak Ibu, coba Bapak Ibu apakah masih hafal semboyan dari Ki Hajar Dewantoro? Bu. Oh, iya Pak Karno, silahkan. Sebelumnya saya mohon maaf nanti bila jawaban saya salah, rekan-rekan bisa membetulkan atau ibu yang membetulkan. Iya, siap Pak. Ya, mohon maaf. Kalau tidak salah, Ingarso Suntulodo, Ing Madyo Bangun Karso, Tuturi Handayani. Ingarso Suntulodo itu dalam bahasa Jawa di depan memberikan contoh, Bu. Iya, betul sekali. Jadi di sana seorang pemimpin harus mampu memberikan contoh dalam arti contoh yang baik, yang positif. Sedangkan Ing Madyo Bangun Karso, Madyo itu tengah. Jadi seorang pemimpin di tengah harus memberikan dorongan, memberikan semangat kepada anak buahnya. Apa yang sudah jadi kesepakatan itu harus kita dorong, kita berikan semangat anak buahnya agar kesepakatan itu sudah bisa berjalan dengan lancar. Kemudian Tuturi Handayani kalau tidak salah seorang ini harus bisa mengikuti atau mengikuti suatu kesempatan yang sudah kita ambil bersama, kita ikuti, kita dorong, kita ikuti saja agar suatu kesepakatan kita tadi atau suatu keputusan tadi bisa berjalan dengan lancar. Kurang lebih seperti itu, Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jawabannya sangat luar biasa. Terima kasih. Itulah tadi semboyan pendidikan dari Bapak Pendidikan kita yaitu Ki Hajar Dewantoro. Nah, Bapak Ki Hajar Dewantoro itu adalah tokoh pendidikan. Saya sendiri juga tidak menyangka beliau itu ibaratnya lahir sudah dulu sekali ya, bukan zaman modern seperti ini, tapi mempunyai pemikiran yang sangat luar biasa. Nah, beliau itu mempunyai tujuan pendidikan, yaitu tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka itu dapat mencapai keselamatan
dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi kita dalam mendidik anak itu tujuannya untuk agar anak itu mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Nah, dasar pendidikan anak itu berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Apa itu kodrat alam? Kodrat alam itu berhubungan dengan sifat dan bentuk. Indonesia itu negara yang sangat luas. Indonesia juga termasuk negara kepulauan. Menurut geografisnya itu ada yang di wilayah pantai, ada yang di pegunungan, ada yang di dataran rendah. Nah, itu hubungannya dengan kodrat alam, kondisi alam di mana anak itu belajar. Setiap daerah pasti tadi sudah disampaikan keadaan alamnya berbeda. Maka kita dalam mendidik anak itu harus sesuai dengan kodrat alamnya. Misalnya kita kebetulan di Melahar itu di daerah pesisir. Itu beda cara mendidiknya dengan di daerah pegunungan. Kita selain di daerah pesisir juga termasuk di dataran rendah. Maka kita dalam mendidik anak itu berkaitan dengan misalnya pertanian, perkebunan, peternakan. Kemudian karena di daerah pantai ya hubungannya dengan mencari ikan, itu seperti itu. Berbeda dengan di daerah yang pegunungan. Karena di pegunungan mungkin di sana pembelajarannya lebih menekankan keterampilan pada perkebunan, kemudian untuk hubungannya karena pegunungan hubungannya dengan daerah wisata, maka di sana akan dipelajari tentang keterampilan tentang untuk membuat souvenir hasil karya seperti itu. Jadi kita dalam membelajarkan anak itu harus sesuai dengan kodrat alam, yaitu berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak itu tinggal. Selanjutnya berhubungan dengan kodrat zaman. Nah, kodrat zaman ini berkaitan dengan isi dan irama. Zaman kita itu berbeda nih Bapak Ibu dengan zaman sekarang. Ketika dulu sekolah, kita itu belum mengenal HP nih Bapak Ibu. Berbeda zamannya dengan sekarang. Untuk itu kita sebagai pendidik itu harus memberikan pembelajaran sesuai dengan kodrat zaman. Apalagi kita sekarang sudah berada di abad 21. Kita harus memberikan materi pembelajaran dan menggunakan sumber pembelajaran itu dengan IT, berbasis IT, agar anak itu mengenal IT. Malah terkadang anak itu lebih pintar dari kita hubungannya dengan IT, gitu, Bapak Ibu. Tapi tidak apa-apa karena prinsipnya semua guru dan semua murid. Terkadang kita juga berguru kepada anak kita. Misalnya ada aplikasi baru, pada awal ada WA, kita tidak bisa mengirimkan pesan suara, tetapi anak malah sudah bisa. Nah, itu maksud dari semua guru dan semua adalah murid. Jadi kita sebagai guru itu tidak perlu malu, tidak perlu berkecil hati kalau ingin berguru, karena prinsipnya semua guru dan semua adalah murid. Jadi kita berguru kepada anak kita, peserta didik kita, mungkin kepada orang yang lebih muda dari kita, itu kita jangan malu demi kemajuan kita bersama. Siap nih Bapak Ibu semuanya? Siap. Terima kasih. Itu kaitannya dengan kodrat zaman. Dilanjutkan dengan perubahan paradigma belajar. Kalau dahulu pendidikan secara konvensional, di sini saya tidak menyampaikan tradisional ya, tapi konvensional, yang menjadi pusat pembelajaran adalah guru. Guru adalah satu-satunya sumber pembelajaran. Tetapi marilah kita merubah paradigma kita menjadi learning center. Maksudnya
pembelajaran itu berpusat pada siswa. Siswa adalah pusat pembelajaran. Maksudnya apa, Bapak Ibu semuanya? Nah, di sini guru itu memberikan dorongan, motivasi agar anak itu terlibat aktif dalam pembelajaran. Yang sebelumnya mungkin kita metodenya hanya ceramah, memberikan materi, nanti anak mengerjakan. Tapi dengan perubahan paradigma baru, kita merubah mindset kita, pemikiran kita menjadi siswa adalah sumber pembelajaran atau student learning center, agar mereka itu memperoleh pengetahuan secara mandiri, kemudian mempunyai sikap dan perilaku sesuai dengan profil belajar Pancasila. Seperti itu, Bapak Ibu semuanya. Jadi marilah kita bersama merubah paradigma kita. Kita mengubah metode pembelajaran kita. Misalnya dengan sering mengaktifkan siswa dengan berdiskusi kelompok. Nanti setelah berdiskusi, anak memaparkan hasil diskusinya di depan kelas. Itu seperti itu. Nah, dengan pembelajaran paradigma baru, tadi sudah disampaikan, memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid, di mana setiap murid itu belajar dengan sesuai dengan kebutuhannya, karena setiap anak itu adalah unik. Ya, Bapak Ibu. Jadi kita harus memberikan pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan anak, karena setiap anak kebutuhannya berbeda-beda. Kita jangan menyamaratakan pemberian materi kepada semua anak, karena itu tadi setiap anak adalah unik. Jadi pemberian pembelajarannya itu harus berbeda sesuai kebutuhan anak. Nah, untuk merubah paradigma baru pembelajaran, kita juga bisa melakukan pembelajaran intrakurikuler dan pembelajaran di luar kelas, yaitu dalam kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Jadi pembelajarannya itu tidak hanya di dalam kelas saja, gitu Bapak Ibu. Misalnya kita akan mempraktekkan mencangkok. Nah, mencangkok kita tidak harus di dalam kelas. Kita ajak anak-anak itu keluar kelas, misalnya ke kebun. Tapi sebelumnya kita berkoordinasi dulu kepada pemilik kebun, misalnya boleh apa tidak kalau kita mau mempraktekkan cara mencangkok itu. Contoh pembelajaran kokurikuler di luar kelas. Kemudian hubungannya dengan ekstrakurikuler. Nah, ekstrakurikuler itu banyak sekali manfaatnya, utamanya dalam kegiatan pramuka. Di situ kita akan menanamkan jiwa mandiri dan karakter yang kuat kepada peserta didik kita. Supaya tidak ngantuk, breathing lagi nih Bapak Ibu. Nggih. Coba masih konsentrasi atau tidak? Pakai ngantuk ya Pak? Ya, ayo diulangi. Sore. Nah, berarti sudah konsentrasi. Pagi, siang, malam, sore malam. Nah, kan ada sore ada malam. Berarti tepungnya berapa kali? 3. Sore tidak lagi Bapak Ibu. Pagi, sore. Ayo, ulangi lagi sampai konsentrasi nih Bapak Ibu semuanya. Siang. Siang berapa ya? 2. Pagi, malam, sore. Nah, bagus, berarti Bapak Ibu semuanya sudah konsentrasi kembali. Kita kembali ke perubahan paradigma pendidikan, yaitu hubungannya dengan perubahan paradigma teori kontrol. Menurut psikiater pendidikan Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Nah, Dr. William itu meluruskan bahwa ilusi guru mengontrol murid. Apa maksudnya? Ilusi itu jelas apa tidak ya Bapak Ibu? Ilusi jelas apa tidak?
Tidak, ya. Ini ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya itu kita tidak bisa memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun kelihatannya Bapak Ibu semuanya itu sedang mengontrol anak tersebut, tapi sebetulnya itu adalah sebuah ilusi belaka. Tidak bisa nih Bapak Ibu. Kemudian hubungannya yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan, motivasi itu adalah bentuk-bentuk kontrol. Itu merupakan usaha dari Bapak Ibu semua untuk mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu tindakan yang sudah diperintahkan. Tapi sekali lagi itu adalah hanya sebuah ilusi. Kalau seperti ini, suatu saat murid itu akan menolak bujukan kita karena mungkin sudah bosan, karena kegiatan itu, perilaku itu tidak tumbuh dari diri siswa tersebut, ini Bapak Ibu. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Kita terkadang mengkritik anak didik kita nih Bapak Ibu, kemudian mereka merasa salah dan mereka itu merasa terkontrol menuju pada identitas gagal. Kalau kita sering mengkritik, itu akan menjadikan murid kita itu menjadi sesuatu yang buruk. Mereka itu akan merasa dirinya itu tidak baik. Nah, di sini merupakan ilusi ya Bapak Ibu. Walaupun kita hanya mengucapkan dengan suara halus, tetapi suara itu, kata-kata itu merupakan kata-kata yang negatif. Dan itu akan menjadikan murid itu menjadi merasa dirinya itu tidak baik. Dilanjutkan bahwa ilusi orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Kita sebagai guru itu merupakan orang yang sudah dewasa nih. Tapi kalau kita sebagai orang dewasa memaksa murid itu hanyalah ilusi saja. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon menjadi pendekatan teori kontrol? Itu menurut Stephen R. Covey mengatakan bahwa bila kita ingin berbuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Maka kita rubah dulu sikap kita, baru bisa merubah murid kita atau orang lain. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Jadi yang dirubah kerangka pikirannya kita dulu gitu, Bapak Ibu. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia. Kita merubah pola pikir kita tentang dunia. Bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda sekarang. Skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas atau kenyataan. Berarti kalau kita ingin merubah seseorang, murid kita harus merubah diri kita dulu, walaupun secara perlahan-lahan. Menurut stimulus respon dan teori kontrol ini ada perbedaan. Menurut stimulus respon, realitas atau kenyataan kebutuhan kita adalah sama. Padahal kebutuhan setiap orang itu adalah berbeda. Itu menurut teori kontrol. Kalau menurut Bapak Ibu, setelah kita mempelajari stimulus respon dan teori kontrol, lebih memilih stimulus respon apa teori kontrol? Teori kontrol gitu. Yang pertama itu jelas sekali gitu, karena kebutuhan setiap manusia adalah berbeda. Kemudian menurut stimulus respon,
semua orang melihat hal yang sama. Padahal itu beda-beda. Kemudian menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Cara pandang setiap orang itu pasti berbeda. Dilanjutkan, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Berarti kita mempengaruhi orang agar pandangannya, cara berpikirnya sama dengan kita. Tetapi itu adalah tidak benar nih Bapak Ibu. Kita itu harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi sebagai pendidik kita harus menuntun, karena setiap orang, setiap anak itu tadi berbeda-beda. Contohnya ibaratnya padi. Kita menanam padi, pastinya akan berbeda perlakuannya kalau kita menanam kedelai. Kalau padi lebih suka yang daerah basah apa kering, Bapak Ibu? Basah. Beda dengan kedelai. Nah, kedelai itu tidak suka air. Maka itu diibaratkan sebagai anak. Anak itu berbeda-beda. Maka kita harus memperlakukan anak sesuai kebutuhannya. Karena setiap anak adalah unik nih Bapak Ibu semuanya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal menurut teori kontrol, semua perilaku itu pastinya memiliki tujuan. Baik perilaku positif maupun negatif itu pastinya mempunyai tujuan masing-masing. Kemudian menurut stimulus respon, orang lain itu bisa mengontrol saya. Padahal menurut teori kontrol, hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Nah, hubungannya tadi dengan kepalan nih Pak, yang di awal tadi itu hubungannya dengan kepalan tangan tadi. Yang bisa mengontrol diri seseorang adalah orang itu. Itu sebetulnya itu. Tidak ada orang lain yang bisa mengontrol orang lain, seharusnya seperti itu nih. Kemudian selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Itu menurut stimulus respon. Tapi yang benar itu, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kita hanya bisa memberikan motivasi. Tapi kalau kita mengontrol orang lain, itu hanyalah ilusi. Itu samar-samar, bersifat sementara. Dilanjutkan, pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Kita membujuk murid kita, memaksa itu adalah bujukan yang gagal. Tetapi kalau kita berkolaborasi dengan pendekatan kepada anak, kemudian konsensus, memberikan pilihan-pilihan kepada anak apa yang akan mereka lakukan, itu akan lebih berhasil. Kemudian hubungannya dengan model berpikir menang kalah. Kalau dalam stimulus respon itu ada yang menang, ada yang kalah. Tetapi kalau teori kontrol itu semuanya adalah pemenang, menang. Nah, pendekatan teori kontrol ini tadi tokohnya Stephen R. Covey, yaitu intinya Anda itu tidak bisa mengontrol orang lain. Kita sebagai pendidik itu tidak bisa mengontrol murid kita. Hanya Anda yang dapat mengontrol diri Anda. Maksudnya hanya murid, misalnya si A, yang bisa mengontrol murid A itu ya murid A. Walaupun kita berusaha untuk mengontrol murid tersebut. Kemudian semua perilaku pastinya memiliki tujuan. Model berpikir itu menang-menang, tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Kita harus melakukan kolaborasi dan konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Karena realitasnya, kenyataannya, kebutuhan manusia adalah berbeda. Dilanjutkan dengan materi disiplin. Apa itu disiplin, Bapak Ibu? Mungkin ada yang ingin membacakan. Di sini saya sudah
menuliskan apa itu disiplin. Mungkin bisa dibacakan supaya tidak ngantuk. Pak Endar, supaya tidak ngantuk nih Pak Endar. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan apa itu disiplin. Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantoro menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-discipline, yaitu kita sendiri yang mewajibkan dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-discipline, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Dalam konteks pendidikan, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Adapun definisi kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantoro adalah mardika iku Jawa jarwonyo. Nora mung lepasing pamrih, ning uga kuat kuwasa amandiri priyonggo. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Terima kasih. Terima kasih Pak Endar. Coba tepuk tangannya untuk Pak Endar. Itu adalah disiplin menurut Bapak Pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantoro. Dari tokoh luar negeri yaitu Daniel Mosen dalam bukunya Restructuring School Discipline tahun 2001, Dayen menyatakan bahwa arti disiplin itu berasal dari kata Latin yaitu disciplina yang artinya belajar. Jadi disiplin itu artinya belajar. Kata disiplin itu berasal dari akar kata yang sama yaitu disiplin atau murid atau pengikut. Nah, untuk menjadi seorang orang murid atau pengikut, seorang itu harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik dari dalam diri sendiri, bukan merupakan motivasi ekstrinsik dari luar. Nah, arti kata disiplin itu berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri dapat membuat seseorang itu menggali potensinya kepada sebuah tujuan. Nah, tadi sudah disampaikan setiap tindakan pasti mempunyai tujuan. Sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri, bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai, nilai-nilai yang dianggap baik. Nah, berhubungan dengan nilai-nilai, materi selanjutnya yaitu nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu kebajikan? Apa itu nilai kebajikan universal? Artinya sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Tadi sudah disampaikan, setiap perilaku, setiap tindakan pastinya memiliki tujuan. Itu menurut William Blazer. Nah, kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan itu merupakan tujuan kita dalam pencapaian kurikulum merdeka, yaitu tercapainya profil pelajar Pancasila.
Nah, mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya, motivasi dari dalam dirinya itu akan terbangun, sehingga akan menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan yang mulia yang ingin dicapai oleh seseorang. Itu menurut Diane Gosen. Dilanjutkan dengan profil pelajar Pancasila. Saya yakin Bapak Ibu semua itu sudah tidak asing dengan istilah profil pelajar Pancasila, apalagi guru kelas 1 dan guru kelas 4. Saya yakin sudah di luar kepala. Ada berapa nih Bapak Ibu? Ada 6, betul sekali Ibu Sutina. Selanjutnya coba, apakah guru, kalau Sutina kebetulan guru kelas 1 jadi hafal 6. Untuk guru kelas yang lain sudah tahu apa belum? Keenam profil pelajar Pancasila. Ayo Bapak Ibu, hebat. 6 profil pelajar Pancasila. Kalau guru kelas 1 dan 4 saya yakin sudah hafal karena sudah pernah ikut IKM dan sudah menerapkan dalam pembelajaran. Tapi saya maklum kalau guru kelas lain itu belum paham. Maka dari itu mari kita belajar bersama tentang profil pelajar Pancasila yang ada berapa tadi Bu Sutina? Oh, dia ada 6. Ayo Bapak Ibu. Oh ya, Bu Desi yang cantik dan baik hati. Terima kasih atas waktunya Ibu. Profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. 3, bergotong royong. 4, mandiri. 5, bernalar kritis. 6, kreatif. Terima kasih. Bagaimana Bu Sutina? Betul apa tidak? Ya, betul. Oh iya, tepuk tangan untuk Bu Desi. Ya, Bu Desi itu sudah pernah ikut IKM Bapak Ibu, jadinya bisa karena guru agama. Kalau guru yang lain saya maklumi karena belum pernah ikut IKM. Tapi mari kita bersama belajar tentang profil pelajar Pancasila. Yang pertama tadi, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Diharapkan peserta didik kita itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan keyakinannya. Kaitannya dengan berakhlak mulia juga peserta didik kita diharapkan mempunyai sifat-sifat atau nilai-nilai kebajikan tadi. Kemudian yang selanjutnya, berkebinekaan global. Seperti diketahui bersama, negara Indonesia itu negara yang kaya akan budaya. Nah, kita harus menghargai budaya-budaya kita. Hubungannya dengan global karena belakangan ini itu sangat gencar sekali ya budaya-budaya luar yang masuk ke negara kita. Kita harus mengajari, memberi pelajaran kepada anak didik kita. Kita harus bisa memilih budaya-budaya luar yang sesuai apa tidak dengan budaya kita. Jadi peserta didik itu harus mengetahui budaya-budaya di daerah kita, kemudian dan harus bisa memilih atau menyaring budaya-budaya yang masuk ke negara kita. Selanjutnya, bergotong royong. Gotong royong itu sudah ada sejak zaman nenek moyang. Tapi bergotong royongnya nenek moyang kita itu berbeda dengan zaman sekarang nih Bapak Ibu. Kalau dulu mungkin ketika bangun rumah, nih Pak Mansur, kalau bangun rumah dulu itu gotong royong. Kalau sekarang gotong royong bangun rumah apakah bisa dilaksanakan Pak Mansur? Gotong nggih, kalau dulu memang membangun rumah itu gotong royong, bekerja sama. Kalau sekarang
Ya, gotong-tong nih Pak. Loyalnya tidak. Kalau sekarang ya harus membayar karena ya zamannya sudah berbeda. Itu tadi sesuai dengan kodrat zaman. Kita harus membelajarkan sesuai kodrat zaman. Gotong royong di sini itu intinya berkolaborasi dan bekerja sama sesuai dengan zamannya. Karena tadi kalau menerapkan gotong royong membangun rumah sekarang itu sudah tidak bisa. Kemudian mandiri, kita harus menanamkan sikap mandiri. Anak itu harus bisa memberikan atau mengambil keputusan secara sendiri, mandiri, tidak dipengaruhi orang lain. Kemudian bernalar kritis, berpikir kritis. Nah ini yang paling penting adalah kreatif. Kita harus memberikan pembelajaran yang menumbuhkan sikap kreativitas anak. Nah, dalam 1 minggu itu ada P5 ya 1 kali ini Bapak Ibu. Kemudian ini adalah contoh sikap atau perilaku yang harus dimiliki oleh setiap murid. Ini menurut Ibu Primary Years program PYP. Sikap yang harus dimiliki murid diantaranya itu toleransi antar umat beragama. Kemudian harus mempunyai rasa hormat, integritas yang tinggi, mandiri, menghargai, antusias, kemudian empati, merasakan apa yang orang lain rasakan, kemudian rasa ingin tahunya tinggi. Nah kan mungkin Bapak Ibu sering mendengar kepo. Nah itu merupakan hal yang baik Bapak Ibu. Jangan sampai murid kita itu tidak memiliki rasa ingin tahu. Kepo itu bagus. Gitu, Bapak Ibu, kita jangan mematahkan rasa ingin tahu peserta didik kita, karena itu adalah bagus. Coba kalau tidak, murid kita tidak ingin tahu apa-apa, itu akan menjadi murid yang pasif seperti itu, tidak tahu informasi. Kemudian kreatif itu tadi sudah disampaikan. Kemudian bekerja sama hubungannya dengan gotong royong, percaya diri. Nah untuk melatih percaya diri mungkin setelah diskusi Bapak Ibu bisa mengajak kelompok tersebut untuk mempresentasikan di depan kelas, karena maju atau berbicara di depan itu butuh keberanian, butuh rasa percaya diri bagi siswa. Selanjutnya siswa itu harus berkomitmen tinggi. Dilanjutkan dengan 9 pilar karakter Indonesian Heritage Foundation atau IHF. Tadi yang pertama itu hubungannya dengan bertakwa, yaitu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Kita harus membelajarkan anak didik kita tidak hanya cinta kepada Tuhan, tapi ciptaannya. Kita harus mengajarkan anak didik kita untuk merawat tanaman, merawat lingkungan, kemudian tidak merusak lingkungan. Seperti itu nih Bapak Ibu. Kemudian mandiri dan tanggung jawab, kejujuran, amanah dapat dipercaya, diplomatis, dan tidak lupa itu hormat santun, dermawan, suka menolong, gotong royong sudah, percaya diri sudah, kreatif, pekerja keras. Nah ini memiliki jiwa kepemimpinan. Jadi untuk menumbuhkan jiwa kepemimpinan, Bapak Ibu bisa melakukan pergantian untuk memimpin kelas. Ketika berdoa, tidak hanya ketuanya saja yang memimpin berdoa, bisa bergantian. Jadi itu akan melatih kepemimpinan supaya anak terlatih menjadi pemimpin seperti itu. Kemudian baik dan rendah hati. Kalau rendah hati baik ya Bapak Ibu, tapi jangan sampai murid kita rendah diri. Kalau rendah hati baik, tapi rendah hati itu rendah diri itu tidak baik. Kalau rendah hati baik. Kemudian toleransi dan kedamaian serta kesatuan. Nah, keterampilan hidup itu dapat dipercaya, lurus hati, nah pendengar yang aktif. Nah, jadi kita kalau diajak berbicara orang lain itu jangan diam saja tanpa ekspresi. Jadi ya, seperti itu. Tapi kita harus menjadi pendengar yang
aktif. Kemudian tidak merendahkan orang lain. Kita harus menghargai orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Kita harus memberikan yang baik-baik dari diri kita. Artinya memberi tauladan. Kemudian petunjuk hidup. Sifatnya itu antara lain peduli, penalaran, bekerja sama sudah, berani, rasa ingin tahu, usaha, kelulusan, berorganisasi, kemudian kesabaran, keteguhan hati, kehormatan, memiliki rasa humor. Nah ini setiap peserta didik itu supaya tidak stagnan juga harus memiliki rasa humor, jangan stagnan, serius terus seperti itu, gitu, Bapak Ibu. Berinisiatif, integritas. Nah, anak didik kita juga harus bisa memecahkan masalah, karena dalam kehidupan pastinya ada masalah. Marilah kita mempelajari anak didik kita untuk dapat memecahkan masalah. Kemudian sumber pengetahuan, tanggung jawab, dan persahabatan. Ini ada dari The Seven Essential. Tadi sudah, intinya yang baik-baik. Ini adalah sikap atau perilaku yang baik-baik yang harus dimiliki oleh siswa atau peserta didik, kaitannya untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Sebelum dilanjutkan, kita stretching dulu, Bapak Ibu. Ikuti kata-kata saya. Pegang hidung. Oh, ini masih konsentrasi. Telinga. Oh, konsentrasi. Pipi. Nah, sekarang ikuti gerakan saya. Ikuti gerakan, Bu. Ikuti gerakan kita. Ikuti gerakan saya. Siap Bapak Ibu semuanya? Iya. Iya. Ikuti gerakan saya. Pegang telinga. Pegang kepala. Nah, ayo tadi bagaimana? Ikuti gerakan saya. Gerakan saya, Pak. Bu. Siap. Ikuti gerakan saya. Siap Bapak Ibu hebat? Siap. Ya, ikuti gerakan saya. Telinga. Ayo, ikuti gerakan saya. Ya, bagus. Selanjutnya, ikuti gerakan saya. Hidung. Nah, bagus. Hidungnya sudah. Iya. Terima kasih untuk kita semua. Ayo tepuk tangan untuk. Tadi sudah konsentrasi kembali nih Bapak Ibu. Dilanjutkan, bisa dilanjutkan Bapak Ibu semuanya. Mari kita lanjutkan dengan materi selanjutnya, yaitu teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia menurut Diane Grossen. Menurut Diane Grossen, setiap perilaku pasti ada 3 motivasi. Nah, motivasinya itu bisa motivasi intrinsik, ekstrinsik, dan bisa motivasi intrinsik. Menurut Diane Grossen, motivasi ekstrinsik yaitu seseorang melakukan sesuatu itu hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya apa Bapak Ibu? Misalnya siswa mengerjakan tugas itu motivasinya hanya ingin menghindari hukuman. Soalnya sebelumnya Bapak Ibu guru kalau tidak mengerjakan nanti Bapak Ibu guru
memerintahkannya akan diberi hukuman nanti berdiri di depan kelas. Nah itu jadi motivasi yang dilakukan siswa tersebut hanya ingin untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah apa yang akan terjadi kalau saya tidak melakukannya? Maka murid tersebut akan melakukannya karena motivasinya untuk menghindari hukuman. Nah ini adalah motivasi ekstrinsik dari luar, dipengaruhi oleh Bapak Ibu guru, tidak berdasarkan keinginannya. Selanjutnya, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan kalau melakukannya? Nah, motivasinya ingin mendapatkan imbalan sesuatu. Terkadang kita memerintah anak, nanti dikasih, coba yang bisa menjawab akan Bu Guru beri permen. Nah, itu adalah sebetulnya tidak benar seperti itu, karena akan menimbulkan motivasi anak itu hanya ingin mendapat imbalan dari orang lain. Nah, ini merupakan motivasi ekstrinsik. Nah, apa yang sebaiknya kita lakukan, Bapak Ibu? Nah, kita berusaha untuk memberikan motivasi intrinsik kepada peserta didik kita. Nah, diharapkan anak didik kita melakukan sesuatu itu untuk menghargai dirinya. Saya akan menjadi orang seperti apa kalau saya melakukannya? Marilah kita berusaha belajar bersama untuk memberikan motivasi intrinsik agar anak itu tidak melakukan sesuatu itu karena ingin mendapatkan atau menghindari ketidaknyamanan atau ingin mendapatkan imbalan dari orang lain. Dilanjutkan dengan hukuman dan konsekuensi. Hukuman dan konsekuensi itu adalah hal yang berbeda nih Bapak Ibu. Tapi terkadang saya sendiri juga masih melakukan hukuman kepada anak didik kita. Apa itu perbedaan hukuman dan konsekuensi? Hukuman merupakan tindakan yang tidak terencana atau tiba-tiba untuk membuat tidak nyaman dan bersifat satu arah tanpa melalui kesepakatan. Jadi ibaratnya seenaknya gurunya untuk memberikan hukuman itu. Hukuman itu bisa berupa fisik, bisa juga psikis. Fisik itu kaitannya dengan tubuh, misalnya anak karena terlambat dihukum, tidak boleh mengikuti pembelajaran, dihukum berdiri di bawah tiang bendera dari pagi sampai pulang. Itu contoh hukuman fisik. Tapi saya yakin di SD negeri tercinta ini tidak ada yang memberikan hukuman fisik. Harus kita hindari. Kemudian murid disakiti oleh perbuatan atau kata-kata. Nah, itu tadi contoh fisik. Tapi terkadang kita juga memberikan hukuman berupa perkataan. Perkataan yang sebetulnya itu menyakitkan dan efeknya itu jangka panjang. Kemudian konsekuensi. Apa itu konsekuensi? Konsekuensi itu tindakan yang sudah terencana atau sudah disepakati oleh murid dan guru. Konsekuensi itu biasanya berdasarkan data. Konsekuensi itu dapat diukur. Nah, di sini ada beberapa contoh tindakan guru. Nah, menurut Bapak Ibu, tindakan ini merupakan hukuman atau konsekuensi. Ada berapa tindakan Bapak Ibu? Bisa dilihat di layar, ada berapa tindakan? 7. Nah, yang pertama, coba mencatat 100 kali di dalam buku. Kali
kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Karena anak terlambat ke sekolah. Anak disuruh mencatat kalimat, menulis kalimat sebanyak 100 kali. Kalimatnya apa? Saya tidak akan terlambat lagi. Nah, menurut Bapak Ibu, itu merupakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, disimpan dulu jawabannya. Nanti kita bahas bersama nih Bapak Ibu. Selanjutnya yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Menurut Bapak Ibu, hukuman atau konsekuensi? Nah, disimpan dulu ya, disimpan dalam. Nanti kita bahas bersama. Selanjutnya, tindakan yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Hukuman, ada yang menjawab konsekuensi. Ya, rahasia nih Pak. Ya, lanjut. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi apa hukuman? Ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah, maka dari itu anak didik kita kalau membawa air itu, ayo, hukuman. Terakhir, nah ini hubungannya dengan PJOK. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi apa hukuman Bapak Ibu? Hukuman. Nah, tadi Bapak Ibu masih ingat jawaban masing-masing? Masih? Nah, kita bahas bersama. Betul apa tidak jawaban Bapak Ibu semua? Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Yang betul itu hukuman itu Bapak Ibu guru, merupakan hukuman. Coba tindakan yang pertama siapa yang betul? Yang jawab hukuman. Coba sekali. Iya, bagus. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Itu merupakan hukuman Bapak Ibu, bukan konsekuensi. Kemudian, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Itu merupakan hukuman, bukan konsekuensi, Bapak Ibu. Kemudian, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu merupakan konsekuensi. Dilanjutkan, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu termasuk konsekuensi. Yang selanjutnya, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu merupakan hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kalau lari hubungannya dengan pelajaran PJOK itu bukan hukuman gitu Bapak Ibu, tapi konsekuensi. Nah, dari tindakan-tindakan guru, apakah Bapak Ibu sudah lebih paham perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Nah, berdasarkan tindakan-tindakan tadi, apa itu perbedaan hukuman dan konsekuensi? Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, tetapi harus terjadi. Jadi kita jangan menghukum murid kita nih Bapak Ibu, karena itu sesuatu yang menyakitkan. Kemudian kalau konsekuensi memang harus terjadi, tapi tidak menyakitkan. Kemudian hukuman membuat anak menjadi sakit fisiknya, sakit hatinya. Pertama mungkin sakit hati, karena sakit hati tidak mau makan, jadi sakit kan, jadi kena fisiknya juga. Itu begitu Bapak Ibu. Jangkanya lama
tidak langsung terasa tapi berjangka waktu lama. Kemudian kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, memang kalau konsekuensi anak itu merasa tidak nyaman, tapi hanya waktu itu saja, tidak dalam jangka waktu yang lama, sudah lupa, itu seperti itu. Kemudian kalau kita memberikan hukuman, itu anak akan membenci kedisiplinan. Tetapi kalau kita memberikan konsekuensi, itu anak akan menghargai disiplin. Hukuman itu adalah paksaan. Kalau konsekuensi, stimulus, kemudian ditanggapi. Kalau hukuman itu akan mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak untuk mudah menyesuaikan diri. Hukuman itu konsep diri yang buruk. Maksudnya kalau kita menghukum itu berarti diri kita itu buruk. Kemudian kalau konsekuensi berarti diri kita itu baik. Kemudian dengan hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, tidak mengakui kesalahan. Tetapi kalau kita memberikan konsekuensi, anak itu belajar untuk mematuhi peraturan. Dilanjutkan dengan hukuman, itu anak akan menjadi marah, merasa bersalah, merasa dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Kemudian kalau konsekuensi itu memang anak sedikit kehilangan hak, tetapi anak itu hanya dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu, tapi nanti akan kembali ke kelompoknya. Jadi kita hati-hati dalam memberikan sesuatu. Kemudian hubungannya dengan dihukum oleh penghargaan. Seringkali kita melakukan pemberian hadiah, menjanjikan hadiah kepada anak-anak yang sudah mendapatkan nilai bagus misalnya. Ayo, misalnya besok ulangan matematika yang nilainya 100, nanti bu guru beri hadiah. Nah, itu sebetulnya adalah merupakan hukuman, dihukum oleh penghargaan. Menurut Al-Fiqhon mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kon, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Jadi anak belajar kemudian bisa paham, itu sebetulnya adalah penghargaan. Jadi kita tidak perlu menjanjikan hadiah-hadiah kepada anak yang nantinya akan menghukum anak itu. Nah, dari penjelasan tadi hubungannya dengan penghargaan itu sama saja dengan menghukum seseorang. Dengan memberikan penghargaan itu akan berpengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Selanjutnya, penghargaan itu tidak efektif. Terkadang benda atau peristiwa yang diinginkan, misalnya kita itu tadi mengharapkan imbalan dalam melakukan sesuatu, mengharapkan imbalan atau hadiah atau penghargaan. Tetapi ketika kita menerima penghargaan atau imbalannya itu tidak sesuai dengan keinginan kita, itu akan tidak efektif. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Ketika seseorang, murid kita diberi hadiah oleh kita, maka murid yang lain itu akan merasa iri karena tidak diberi. Kan namanya juga anak-anak ya, mereka tidak sadar kalau namun tidak mendapatkan nilai 100 ya tidak dapat hadiah. Nah, itu akan menyebabkan mereka tidak sampai berpikir ke situ nih Bapak Ibu, tapi mereka hanya iri. Kemudian ketika anak itu diberi hadiah,
orang lain, anak lain itu akan merasa benci, tidak suka kepada anak itu karena dapat hadiah, itu dapat hadiah saya enggak. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Murid diminta berpikir mengenai hadiah penghargaan. Bila berhasil akan mendapatkan hadiah. Tapi suatu saat Bapak Ibu guru tidak memberikan penghargaan, maka kreativitas anak akan tidak tumbuh. Jadi kreativitasnya itu akan tumbuh apabila diberi hadiah, diberi ini itu seperti itu. Kemudian penghargaan itu menghukum. Kalau kita sudah berusaha, anak itu sudah berusaha untuk mendapatkan hadiah, tetapi tidak mendapatkannya, mungkin kalah dengan temannya, nah anak itu akan merasa dihukum. Namun saya sudah berusaha, malah tidak dapat. Esok-esok kali beban. Jadi anak tidak mau berusaha, menghukum dirinya itu tidak bisa. Seperti itu Bapak Ibu. Yang terakhir, motivasi dalam diri yaitu intrinsik. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf demi huruf, kata demi kata, sehingga menjadi kalimat, kemudian menyadari bahwa saya sudah bisa membaca, sudah bisa menulis, itu adalah sebenarnya penghargaan. Pasti anak akan merasa senang kalau sudah bisa baca, misalnya sudah bisa berhitung. Nah, hal itulah yang sebenarnya adalah penghargaan yang berasal dari dalam diri kita atau intrinsik. Kemudian restitusi. Kita akan belajar bersama tentang restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, dengan karakter yang lebih baik. Nah, restitusi itu merupakan kolaborasi kerjasama antara guru dan murid untuk mencari solusi dari masalah yang mereka hadapi. Dengan resolusi itu membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan mereka harus memperlakukan orang lain itu bagaimana. Restitusi itu kaitannya dengan disiplin. Di sini ada identitas gagal dan identitas sukses. Kalau hukuman itu adalah sebuah identitas gagal. Kalau konsekuensi dan restitusi itu merupakan identitas yang sukses. Tadi sudah dijelaskan nih Bapak Ibu, kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Tetapi kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Beda dengan restitusi. Restitusi itu pilihan. Jadi di antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu yang paling baik adalah restitusi. Nah, sebagai pendidik kita harus berusaha untuk melakukan restitusi terhadap suatu masalah yang mungkin walaupun kita terkadang masih memberikan konsekuensi, tapi jangan sampai kita memberikan hukuman. Jadi sebaiknya kita memberikan restitusi, karena dalam restitusi itu akan menguatkan murid untuk menjadi anak dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian korbannya itu akan mendapatkan ganti, murid itu akan mendapatkan penguatan, masalahnya itu juga akan terpecahkan, tidak menyebabkan masalah baru,
tidak menimbulkan masalah baru. Kemudian murid itu akan belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, kemudian fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Kemudian murid juga akan menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Nah, kaitannya dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi, kalau hukuman itu lebih bersifat negatif, kalau restitusi itu positif, kalau konsekuensi itu netral nih Bapak Ibu, di tengah-tengah. Tapi kita belajar bersama nih untuk bisa melakukan restitusi. Bagaimana penerapan dalam pembelajaran atau kegiatan sehari-hari? Kita berusaha untuk membangun motivasi siswa, motivasi intrinsik siswa dengan memberikan pemahaman dan contoh tindakan positif. Nah, sebagai guru kita juga harus memberikan teladan yang positif, teladan yang baik. Karena murid itu akan meniru apa yang guru lakukan. Kemudian selalu berusaha untuk memilih opsi restitusi jika anak berperilaku negatif. Jadi kalau anak melakukan suatu kesalahan, kita jangan sampai menghukum, minimal memberikan konsekuensi. Syukur lagi itu kita memberikan restitusi. Kemudian apabila terjadi masalah, kita itu jangan sungkan nih Bapak Ibu untuk berkolaborasi, bekerja sama dengan teman sejawat. Intinya gundu-gundu rasa. Nah, agar kita dapat menerapkan budaya positif di sekolah. Nah, kaitannya dengan masalah-masalah perilaku anak, sebaiknya kita itu membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Sebelum belajar tentang keyakinan kelas, ada pertanyaan pemantik nih Bapak Ibu. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kalau mengendarai roda 2 harus pakai helm Bapak Ibu? Ya, untuk keselamatan. Ada yang mempunyai jawaban lain? Oke, Pak Mistam. Supaya tidak terkena hilang. Oke, betul sekali. Apalagi sudah zamannya elektronik, tidak tahu nih. Pak Mistam kecilacap, lupa tidak memakai helm. 2 hari kemudian ada surat datang ke Pak Mistam, surat tilang elektronik seperti itu. Nih, makanya kita itu banyak CCTV-nya, nih Pak. Apalagi hubungannya dengan ketertiban di jalan, karena hampir beberapa tempat perempatan pertigaan itu sudah dipasang CCTV. Maka dari itu kita patuhi aturan berkendara. Kemudian pertanyaan yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Mengapa Bapak Ibu? Kaitannya dengan COVID, walaupun sudah berlalu, tetapi di beberapa tempat masih menerapkan protokol kesehatan. Misalnya kalau mau masuk rumah sakit, apalagi rumah sakit, itu harus tetap menggunakan masker. Mencuci tangan sebetulnya memang bagus untuk kesehatan kita, supaya kita selalu sehat. Menjaga jarak kaitannya dengan penularan COVID-19. Keyakinan kelas. Dengan keyakinan kelas, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Kalau zaman dahulu itu
ada peraturan kelas. Tapi marilah kita merubah peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Kapan waktu kita untuk membuat keyakinan kelas, Bapak Ibu? Ada yang sudah tahu waktu pembuatan keyakinan kelas? Oh iya betul. Ketika tahun ajaran baru, kita membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Di sini saya sudah mencoba bersama anak-anak untuk membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak, dibuat dalam bentuk positif, tidak usah terlalu banyak. Kemudian berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian semua warga kelas ikut berkontribusi, tidak hanya gurunya yang membuat kesepakatannya, tetapi melalui kontribusi dengan siswa. Nah, prosedurnya bagaimana Bapak Ibu dalam membuat atau membentuk keyakinan kelas? Yang pertama, curah pendapat bersama anggota kelas. Bapak Ibu guru memandu untuk membuat keyakinan kelas. Misalnya, yang pertama hubungannya dengan keberangkatan. Bagaimana kalau berangkat? Boleh telat apa tidak? Boleh apa tidak Bapak? Tidak. Nah, bagaimana keberangkatannya? Tidak boleh telat. Maka kesepakatannya bagaimana anak-anak? Ayo ditulis, nanti masing-masing anak itu nulis menurut pendapatnya masing-masing. Itu curah pendapat bersama anggota kelas. Kemudian kalau pembelajaran, bagaimana anak-anak? Boleh cerita, boleh jalan-jalan, apa harus tenang? Atau bagaimana anak-anak? Nah, curah pendapat kaitannya untuk ketertiban pembelajaran dan kenyamanan pembelajaran. Jadi di awal tahun ajaran baru kita membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Saya harap sudah tidak ada lagi peraturan atau tata tertib, tapi harus diganti dengan keyakinan kelas yang dilakukan dengan kesepakatan antara guru dan murid. Kemudian tadi mencatat masukan kaitannya dengan masuk kelas bagaimana, boleh terlambat atau tidak, nanti anak-anak nulis. Kemudian yang tadinya kalimatnya, kata-katanya masih negatif itu dirubah menjadi positif. Contohnya apa ini Bapak Ibu? Mengubah kalimat negatif menjadi positif. Contohnya, tidak boleh berangkat kesiangan. Itu kan kalimat negatif, tapi diganti. Berangkat sekolah lebih awal atau tepat waktu atau sebelum bel berbunyi. Nah, itu kan kalimatnya positif ya Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelasnya itu menggunakan kalimat yang positif, jangan yang negatif. Contoh lagi, tidak jalan-jalan di kelas. Itu kalimat negatif atau positif Bapak Ibu? Negatif. Kita ubah. Karena kita juga membelajarkan anak ya, kita mengubah kalimat itu menjadi kalimat positif dengan tenang. Misalnya tenang dalam pembelajaran atau mengikuti pembelajaran dengan tertib. Itu kan kata-katanya, kalimatnya positif. Kemudian setelah tadi berkolaborasi, kemudian Bapak Ibu guru meninjau kembali kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Di bagian akhir nanti setiap warga kelas berarti kan tidak hanya murid nih, Bapak Ibu guru juga ikut menandatangani kesepakatan kelas, kemudian ditempel di dinding kelas. Jadi kalau kita mau melakukan
atau menyelesaikan masalah itu gampang, mudah karena sudah ada kesepakatan kelas dan tentunya dengan menggunakan restitusi, tidak hukuman lagi. Itu kaitannya pembentukan kelas dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Refleksi. Dengan membuat keyakinan kelas itu anak lebih antusias melaksanakan keyakinan kelas. Mengapa? Karena anak terlibat dalam pembuatan keyakinan atau kesepakatan kelas. Kemudian akan tumbuh kesadaran diri anak bertanggung jawab dan mereka akan melakukan apa yang sudah menjadi kesepakatan. Kemudian yang namanya anak tidak masuk ya wajar nih Bapak Ibu. Mungkin ketika kita sedang membuat kesepakatan kelas ada anak yang tidak berangkat dan anak tersebut tidak menyalurkan, tidak memberikan pendapatnya, tetapi itu tidak akan membuat anak menjadi kecewa. Kita juga bisa memberikan kesempatan kepada anak yang tidak masuk ketika kesepakatan kelas untuk memberikan pendapatnya. Apakah kesepakatan atau keyakinan kelas perlu ditindaklanjuti Bapak Ibu? Perlu dievaluasi? Perlu nih, kalau sudah tidak relevan, tidak perlu penambahan, itu perlu dievaluasi lagi. Kalau kesepakatannya sudah tidak sesuai atau kurang, mungkin ketika pembentukan kesepakatan kelas ada kekurangan. Kemudian tadi sudah disampaikan kalau ketika pembuatan kesepakatan kelas ada anak yang tidak berangkat, maka kita memberikan menyebarkan angket kepada anak yang tidak masuk ketika pembentukan keyakinan kelas. Ngantuk nopo Bapak Ibu? Enggak. Speaking lagi Bapak Ibu. Siap Bapak Ibu? Siang. Halo. Belum siap ya, ayo. Sore. Nah, ini masih pagi ini. Sore. Nah, pagi. Sore. Yo, enggak. Malam. Pagi siang. Ayo, bisa. Malam pagi. Ada yang telat. Sore siang. Berarti berapa nih Bapak Ibu? 2. Siang sore. Nah, sudah kompak. Kembali lagi ke materi ini. Bapak Ibu masih semangat? Nah, mana tepuk semangatnya? Yuk sama-sama. Tepuk semangat. Sekali lagi nih Bapak Ibu. Pak Enggar bahagia sekali hari ini. Terima kasih. Tepuk pramuka. Tepuk semangat dulu nih Pak. Tepuk pramukanya besok tanggal 4 Februari. Kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Sudah semangat Bapak Ibu? Ya, kalau sudah kembali ke materi, yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Nah, di sini saya mempunyai pertanyaan pemateri. Bu Ambar itu guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya di kelas yang bernama Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya. Berarti datang ke siapa Bapak Ibu? Bu Ambar. Oh iya betul, Pak Enggar. Tepuk tangan untuk Pak Enggar. Berarti konsentrasi. Selanjutnya, mereka mengeluh Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa.
Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan? Coba Bapak Ibu kalau berada pada posisi Ibu Ambar. Saya Bu, Pak Kristan. yang saya lakukan kalau saya menghadapi hal seperti Bu Ambar, saya memanggil Doni, kemudian Doni sendiri diberitahu atau disarankan untuk membawa sendiri supaya tidak menikah. Terima kasih pendapatnya. Tepuk tangan untuk Pak Kristan yang hebat. Ada yang ingin memberikan pendapat? Sudah cukup? Lanjut. Menurut Anda, apa kira-kira alasan Doni melakukan itu? Tadi sudah disampaikan di awal, setiap perilaku pasti memiliki tujuan. Betul sekali Ibu Nur. Nah, apa tujuan Doni sih melakukan itu? Pastinya Doni itu memiliki tujuan. Nah, hal itu erat kaitannya dengan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia apa saja sih? Ada berapa nih Bapak Ibu? Halo. Hai. Hai hello. Hai hai. Ayo, kalau hai berarti jawabnya apa? Hello. Kalau hai, hello. Kalau hello, hai. Hai hello. Hello hai. Hello hello hai hai. Hello hai hai. Halo. Ya. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu kesenangan. Tadi Doni melawan itu karena kesenangan, bukan di Bapak Ibu? Bisa jadi. Bisa jadi. Coba yang lain. Apa cinta dan kasih sayang? Mengambil milik orang lain itu cinta kasih sayang. Berarti bukan gitu. Kemudian kebebasan. Bisa juga. Apa penguasaan? Penguasaan. Yang di tengah apa itu? Ingin bertahan, kebutuhan bertahan hidup. Nah, menurut Bapak Ibu, dasar Doni melakukan itu apa di antara kelima kebutuhan dasar itu? Untuk senang, kebebasan, semuanya kebutuhan hidup. Berarti kasihan sekali ya, Doni, karena tidak diberi bekal dan minta makan kebutuhan hidup, ya Pak. Mungkin orang tuanya tidak mampu kan. Oh iya, makanya memenuhi kebutuhannya dengan melakukan itu. Tapi jangan sampai ya anak kita melakukan hal seperti itu. 5 kebutuhan dasar manusia itu apa sih Bapak Ibu? 5 kebutuhan dasar manusia itu adalah seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi salah satu dasar dari 5 kebutuhan dasar manusia. Yaitu yang pertama apa? Apa? Kebutuhan bertahan hidup atau survival. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging. Kemudian yang selanjutnya, kebebasan atau freedom. Nah, dasarnya ada juga yang hanya ingin memperoleh kesenangan atau fun. Yang terakhir, penguasaan, bahwa saya itu berkuasa. Dasarnya ini diakui kalau berkuasa. Nah, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan universal atau yang melanggar peraturan, hal itu sebenarnya karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, mari kita pelajari satu persatu nih Bapak Ibu, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup.
Misalnya kaitannya hubungannya dengan kesehatan, dengan rumah, dengan makanan. Itu manusia melakukan sesuatu untuk bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini itu untuk mereka merasa disayangi oleh orang lain, merasa diterima oleh orang lain. Dan mereka ingin merasa menjadi bagian dari kelompok tersebut. Maka mereka akan melakukan sesuatu untuk memenuhi kasih sayang dan rasa diterima. Nah, yang ketiga, penguasaan, yaitu pengakuan atas kemampuan. Terkadang hubungannya dengan kebutuhan, manusia itu ingin mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasinya, keterampilannya, didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi mereka itu ingin dianggap berharga, ingin dianggap mempunyai power, seperti itu. Dalam kasus tadi, bisa saja Doni ini ingin memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu penguasaan. Doni ingin merasa hebat karena dengan mengambil secara paksa makanan temannya itu jadi takut dan menuruti keinginannya. Maka sebetulnya Doni itu sedang memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu untuk kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Tadi siapa yang betul jawabannya, Bapak Ibu? Betul semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka coba-coba, trial and error, tidak terlalu terpengaruh orang lain. Pokoknya ingin mencoba hal yang baru. Itu merupakan dasar dari kebebasan. Selanjutnya yang terakhir yaitu kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, ingin bermain, hanya ingin bermain-main saja, ingin tertawa. Bayangkan kalau hidup kita itu tanpa tertawa, tanpa kenikmatan, betapa menyedihkannya di Bapak Ibu. Maka dari itu kita harus perbanyak tersenyum. Tersenyum karena senyum adalah ibadah. Kalau tersenyum dengan tertawa sama tidak nih Bapak Ibu? Berbeda. Beda nih Pak Parno. Kalau tertawa namanya buka. Kalau tersenyum Manis. Apa yang menarik bagian otot ini? Kalau yang giginya kelihatan senyum apa tertawa? Tertawa. Boleh tertawa Pak? Tidak Pak? Tertawa. Boleh, tapi jangan terlalu lebar. Mau ada yang masuk, banyak masuk Pak. Ya, kita harus sering untuk tersenyum karena hidup itu harus dinikmati. Kita jangan terlalu memikirkan masalah-masalah. Kita harus tetap bahagia. Itu tadi 5 dasar kebutuhan manusia. Kemudian 5 dilanjutkan dengan 5 posisi kontrol. Sebelum dilanjutkan, 5 posisi kontrol yaitu dalam melakukan sesuatu, menghadapi masalah, guru itu ada yang menjadi penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman dan pemantau dan manajer. Tetapi yang paling baik kita adalah berada pada posisi manajer, jangan sebagai penghukum. Penghukum, pembuat orang bersalah, teman, pemantau dan manajer.
Nah, restitusi tadi sudah nih Bapak Ibu. Nah, dalam menerapkan restitusi itu ada 3. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Ini contoh segitiga restitusi. Selanjutnya ini ada penjelasan tentang segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Di sini saya ada sebuah video nih Bapak Ibu. Kalau kita menghadapi anak yang bermasalah itu jangan memberikan hukuman, tapi dengan memberikan restitusi. Nah, ini contohnya. Mari kita perhatikan bersama. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menyuruh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung matain Eka lah Pak. Banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Itulah Bapak Ibu contoh penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Jadi agar anak itu dapat kembali ke kelompoknya dan menimbulkan rasa percaya diri lagi dari diri anak. Demikianlah pemaparan dari saya tentang budaya positif. Semoga kita dapat menerapkannya bersama-sama dengan berkolaborasi dan bekerja sama untuk menciptakan budaya positif di SD Negeri Melahar 01 tercinta ini. Nah, sebelum diakhiri, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya. Silakan dibuka sesi tanya jawab. Ya, silakan direktif. Terima kasih waktunya Bu Angga. Tadi sudah dijelaskan tentang posisi kontrol di segitiga restitusi itu ada 5. Ada penghukum, kemudian membuat orang bersalah, teman, pembantu, dan pemantau dan manajer. Posisi mana yang sebaiknya Guru lakukan dan apa alasan
guru menerapkan posisi itu? Terima kasih, pertanyaan yang baik. Nah, posisi yang sebaiknya kita posisikan sebagai guru itu adalah posisi manajer, nih Bapak Ibu. Karena dengan posisi manajer kita menerapkan segitiga restitusi sehingga anak dapat kembali ke kelompoknya. Dilanjutkan, mungkin ada pertanyaan lain? Ya, Bu Nur, silakan. Ya, izin bertanya ya Bu. Tadi disebutkan di segitiga restitusi itu ada 3 langkah ya. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, dalam penerapannya apakah harus dilakukan secara berurutan seperti itu? Terima kasih. Pertanyaan yang baik sekali dari Ibu Nur. Ya, dalam penerapan segitiga restitusi memang harus urut. Yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Dengan urutan itu, yang terakhir menanyakan keyakinan, jadi anak yakin untuk dapat kembali dan diterima oleh kelompoknya. Ada lagi Bapak Ibu? Sudah cukup? Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin memberikan umpan balik dari kegiatan diseminasi yang sudah saya lakukan? Oh iya, silakan Pak Mista. Terima kasih atas waktunya. Mohon izin saya akan menyampaikan beberapa hal kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan pada hari ini tentang pemaparan budaya positif. Yang pertama saya mau terima kasih sekali kepada Ibu Angga atas waktu dan beberapa hal materi yang telah disampaikan. Ternyata apa yang disampaikan oleh Ibu Angga itu sangat bermanfaat, sangat mengubah hati kita semua untuk menerapkan apa yang sudah disampaikan. Dan beberapa hal yang tadinya mungkin kita semua ada yang belum paham, tapi setelah diberikan pencerahan oleh beliau, banyak sekali hal-hal baru yang dapat kita rasakan dan tentunya menambah ilmu yang sangat bermanfaat buat kita semua. Kemudian yang kedua, dengan adanya pemaparan tentang budaya positif di SD negeri kita ini, harapannya adalah nantinya SD kita itu menjadi SD yang lebih baik Bu, mendapatkan semacam prestasi ataupun penilaian dari masyarakat tentang tindak lanjut perbuatan yang tentunya sangat positif. Dan yang terakhir, kegiatan ini mungkin tidak hanya sampai di sini, tapi nanti ada pemampar-pemampar yang lain sehingga nantinya SD kita itu mendapatkan kelulusan yang berkepribadian positif. Mungkin hal itu yang dapat sampaikan Bu. Sekali lagi terima kasih atas semuanya. Terima kasih Bapak Misan atas umpan baliknya. Demikianlah tadi Bapak Ibu diseminasi dari saya. Kemudian apabila ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang disampaikan beliau, kita sebagai pendidik dapat menerapkan budaya positif di SD Negeri Walar 01 sehingga SD Walar 01 lebih maju lagi dan lebih baik lagi ke depannya. Amin. Acara yang keempat, penutup. Sebelum kita tutup, saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila banyak kesalahan, kekeliruan dari awal sampai akhir. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.